Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu dengan saya Hasanuddin dalam perkuliahan analisa laporan keuangan. Semoga kalian semua tetap berada dalam kesehatan yang prima dan terhindar dari COVID-19. Tetap jaga jarak, menggunakan masker, dan juga hindari kerumunan. Baik, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan pertemuan ketiga. Materinya adalah tentang analisa pembanding laporan keuangan. Sebelumnya kita lihat dulu bahwa dalam satu kegiatan menganalisa, kita harus mengenal dulu metode dan teknik analisa. Dalam metode analisa ini kita kenal dengan dua cara menganalisa. Yang pertama adalah analisa horizontal, yang kedua analisa vertikal. Analisa horizontal ini membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode, sehingga dapat diketahui perkembangannya. Tentunya bersifat dinamis ya. Lalu yang kedua, analisa vertikal ini laporan yang hanya dianalisa hanya meliputi satu periode saja. Ini bersifat statis. Lalu teknik yang biasa digunakan ini ada beberapa teknik, setidaknya ada 6. Yang pertama adalah analisa pembanding laporan keuangan yang hari ini kita akan bahas. Yang kedua, tren dan kemajuan keuangan perusahaan. Yang ketiga, laporan dengan persentase per komponen. Yang keempat, analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Yang kelima adalah analisa sumber dan penggunaan kas. Yang keenam adalah analisa rasio. Semua ini akan kita bahas satu persatu dalam setiap pertemuan. Kita bahas sekarang analisa perbandingan laporan keuangan. Ini dilakukan dengan cara melakukan perbandingan neraca untuk 2 tanggal atau lebih, atau 2 tahun atau lebih, 2 periode atau lebih. Keuntungannya adalah dapat diketahuinya pertambahan atau pengurangan yang merupakan perubahan ya yang besar, yang dapat terlihat dengan jelas serta dapat diadakan penyelidikan mengapa itu terjadi ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Adapun prosedur analisanya, 1. Benar-benar memahami laporan keuangan yang bersangkutan. Tentunya kita harus mempelajari terlebih dahulu ya untuk laporan keuangannya. Kalau perlu kita mengenal core bisnisnya terlebih dahulu, baru kita bisa menganalisa. Yang kedua, dapat menggambarkan aktivitas perusahaan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, mempunyai kemampuan atau kebijakan dalam pengambilan kesimpulan. Yang keempat, memperhatikan perubahan-perubahan kondisi perusahaan. Lalu teknik analisanya adalah ini membandingkan 2 laporan keuangan atau lebih. 1. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah, tentunya rupiah ya. Kenaikan atau penurunan dalam rupiah, bisa juga kenaikan dan penurunan dalam persentase. Kemudian perbandingan dinyatakan dengan rasio, dan kelima persentase dari total. Nah ini nanti kita coba semua ya, supaya kita benar-benar paham. Nah, sebelumnya kita lihat dulu bahwa untuk membandingkan 2 tahun atau lebih, maka kita melihat dulu mana tahun pembandingnya ya. Tentu di sini jika 2 periode yang dibandingkan, maka tahun awal sebagai tahun pembanding. Jadi tahun awalnya yang pertama kali yang kita analisa itu menjadi tahun pembanding. Sementara jika lebih dari 2 periode, maka dapat digunakan cara berikut. 1. Tahun paling awal digunakan sebagai tahun pembanding tetap ya. Yang kedua, perbandingan dapat dilakukan dengan data keuangan dari tahun sebelumnya. Ketiga, dasar pembanding adalah rata-rata dan jumlah kumulatif seluruh periode yang bersangkutan.
Ini kalau melebihi dari 2 periode. Nah, ini tadi caranya sudah kita bahas tadi. Ini 5 angka ini akan kita berikan contoh supaya kalian bisa memahaminya ya. Baik, ini ada satu contoh, ada satu laporan keuangan yang harus kita bandingkan. Ini adalah laporan neraca tahun 2007 dan 2008 ya. Pertama sekali kita akan melihat berapa naik atau turunnya ya, kemudian berapa rasionya, dan juga persentase dari totalnya sendiri. Baik, untuk memudahkan perhitungan kita akan menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk menjawab pertanyaan ini ya. Baik, kalian bisa pindahkan soal tersebut ke dalam satu Excel. Ini adalah yang saya buat ya, sudah saya pindahkan. Maka kita kerjakan satu-satu nih per kolom ya. Ada kolom C, D, E, F, dan G yang harus kita isi. Maka di sini mudah sekali untuk mencari naik atau turun. Maka di kolom C ini langsung saja kita kurangin tahun akhir dengan tahun awal ya. Berarti sini 16.000 dikurangi 8.000. Tentunya isinya 8.000 ya. Kita coba 16.000 dikurangi dengan 8.000. Maka hasilnya 8.000 rupiah ya. Nah, untuk mencari persentasenya ini adalah kita bagi hasil naik turun tadi dengan pembanding tahun awal ya. Jadi pembandingnya adalah tahun awal, yaitu 8.003. Kemudian kita kalikan 100% ya, karena ini diminta dalam presentasi. Maka di sini terbaca kenaikannya adalah 8.000 dan tentu 100% ya. Awalnya 8.000 naik 8.000, tentu ini 100% ya. Kemudian rasionya sendiri didapatkan, kolom E ini didapatkan dari membandingkan tahun akhir 2008 dibagi dengan tahun awal 2007. Maka dapatkan angka 2 ini dapat dari 16.000 dibagi 8.000 sama dengan 2 ya. Baik, sekarang kita akan mencari persentase dari total tahun 2007 dan juga 2008. Ini sebetulnya yang disebut dengan common size ya, atau membandingkan akun-akun dengan total neracanya itu, yang akan kita bahas nanti di minggu depan. Tidak apa-apa, sekarang kalian sudah tahu juga ya. Baik, cara mencarinya adalah kita bagi misalkan kas, ini kasnya 2007 adalah 8.000 rupiah dibagi dengan total neraca 2007 233.000. Jangan lupa dikalikan 100%. Dan ya, ini karena nilainya ada koma atau terdapat angka desimal 2 digit ya, kita hilangkan saja jadi tunggal ya. Sama seperti 2008, kita lihat, kita hitung kas di tahun 2008 16.000 rupiah dibagi dengan total neraca di 2008 266.000 rupiah. Jangan lupa juga dibagi dengan 100%. Ini juga sama, kita hilangkan desimalnya ya. Nah, ini sudah kita temukan jawaban atas perbandingan laporan keuangan yang tadi kita bahas, yaitu datanya naik turunnya berapa,
kemudian persentasenya berapa naik turun tersebut, kemudian rasionya adalah membandingkan antara tahun terakhir dengan tahun sebelumnya. Kemudian untuk persentase total ini adalah nilai persentase atau pembagian antara nilai akun tersebut dengan total neracanya dikalikan 100% ya. Nah, langsung tinggal kita copy ke bawah untuk menjawab yang lainnya. Namun jangan lupa ini dikarenakan akan di copy ke bawah, jangan lupa ini kita harus mengabsolutkan total neracanya ya, yang ini 233.000 ini adalah B10. Caranya dengan menekan F4 supaya menjadi absolut sampai ada muncul tanda dolar ya. Kalau sudah kita enter dan juga 28 ini untuk C10 nya di sini 296 ini harus kita absolutkan agar setiap mengcopy rumus di atas tetap mengacu ke total neraca tersebut ya. Apabila sudah satu bahasan kita jawab, maka tinggal kita kopas saja ke bawah dengan klik kanan, maka sudah bisa menjawab daripada perbandingan laporan keuangan tersebut ya. Untuk totalnya juga bisa kita kopas saja dari sini ya. Nah, seperti itu. Dan di sini terlihat bahwa ada yang minus ya di sini tahun untuk piutang dan juga persediaan barang ya. Ini minus karena dia mengalami penurunan ya. Jadi ini terlihat sekali bahwa dia menurun. Mungkin pihak manajemen harus melihat atau menganalisa kenapa penyebab piutang dan persediaan barang itu menurun dari tahun sebelumnya. Baik, seperti itu ya contoh soalnya yang bisa kita bahas di sini. Kemudian juga ini ada satu soal yang kalian harus kerjakan ya, persis sama dengan contoh soal yang tadi saya jawab ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi kali ini, dan apabila ada pertanyaan silakan chat di WAG ataupun di forum diskusi di e-learning BSIS.id. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.